Halo anak-anak, hari ini saya akan membahas tentang bilangan bulat. Yang pertama, mari kita mengenal bilangan bulat terlebih dahulu. Bilangan bulat, coba perhatikan. Dari bilangan-bilangan berikut, menurut kamu, manakah yang merupakan bilangan bulat? Coba ya dipikir, mana? Yes, benar sekali. 1, 3, 8, negatif 6, 0, dan negatif 1 adalah contoh dari bilangan bulat. Sementara 2/5, negatif 0,4, negatif 1, 1/3, dan 1,9 itu bukan merupakan bilangan bulat. Jadi kalian bisa ya membedakan mana bilangan bulat dan mana yang bukan bilangan bulat. Selanjutnya, bilangan bulat biasanya simbolnya adalah B. Anggotanya adalah semua bilangan bulat baik dari negatif tak terhingga sampai positif tak terhingga. Kita lihat di sebelah kanan itu namanya adalah bilangan positif. Di sebelah kanan bilangan 0 namanya adalah bilangan bulat positif. Sementara bilangan-bilangan bulat yang terletak di sebelah kiri 0 namanya adalah bilangan negatif. Bilangan 0 bukan bilangan negatif dan bukan pula bilangan positif. Tentunya kalian familiar dengan yang namanya garis bilangan seperti yang ada di bagian atas itu ya, itu namanya adalah garis bilangan. Bilangan di sebelah kiri pada garis bilangan itu nilainya akan lebih kecil daripada bilangan di sebelah kanan bilangan tersebut. Contohnya, 2 itu lebih kecil dari 4 sehingga bisa kalian tulis seperti ini ya. 2 kurang dari min 4. Contoh 2, kita bisa menyisipkan tanda ini lebih dari atau kurang dari, lebih dari atau kurang dari di antara bilangan berikut sehingga diperoleh pernyataan yang benar. Nah ini. 3 lebih dari 0, 2, 0 lebih dari negatif 1, tapi 0 itu kurang dari 1, kemudian 5 itu lebih dari 3, negatif 2 karena terletak di sebelah kanan dari negatif 9, maka nilainya jadi lebih besar. Sementara negatif 11 tentunya jelas kurang dari 12. 11 lebih dari negatif 12, yang terakhir negatif 11 itu lebih besar atau lebih kecil ya daripada negatif 12. Oke, benar sekali. Negatif 11 lebih besar daripada negatif 12. Next. Operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya, ini cukup familiar bagi kalian karena sudah dipelajari di sekolah dasar. Mari kita ingat-ingat kembali saja materi-materi dari operasi hitung tersebut. Oke, sebelumnya perhatikan persegi ajaib ini ya. Isilah setiap kotak dengan bilangan 1 sampai 9. Nah, ada kotak ini. Ada berapa kotak? Ada 9. Nah, ini kita perlu ngisi. Nah, ternyata caranya semua bilangannya jumlahnya harus 15. Gimana caranya? Pokoknya miring juga 15, kanan kiri atas bawah jumlahnya harus 15. Kita mulai dari ini, kemudian urutannya bilangan nomor 2 ditaruh di sini. Kemudian bilangan 3, bilangan 4, turun ke bawah, kemudian 5 di tengah-tengah, 6 ke atas, kemudian nomor 7, kemudian 8, ya, dan yang terakhir posisikan 9. Nah, jika kita cek, 8, 3, 4, ini jumlahnya adalah 15. 8, 1, dan 6 juga jumlahnya 15. 6, 7, 2 juga jumlahnya 15. 8, 5, dan 2 jumlahnya juga 15. Jadi semuanya kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan 15. Ya, ini salah satu keajaiban operasi hitung ya, khususnya operasi penjumlahan. Oke, fokus ke penjumlahan. Dengan cara berbaris menjumlahkan. Tentunya kalau dulu di SD diajarin ya, hasil dari 4 ditambah negatif 7. Kita jalannya dari mana yo? Oke, benar, jalannya dari bilangan 0. Jadi dia jalan dari bilangan 0, kemudian dia melangkah karena 4 jadi maju. Maju 4 langkah sampai di titik kedua, kemudian dia mundur. Kenapa? Karena ditambah negatif
7. Sebanyak berapa? Sebanyak 7 langkah. Nah, akhirnya dia berhenti di titik negatif 3. Itu adalah hasil akhirnya. Nah, itu. Yang kedua, bisa juga dengan menggunakan garis bilangan. Masih soal yang sama, 4 ditambah negatif 7. Jika dengan garis bilangan dari titik bilangan 0, kita berjalan ke kanan 4 langkah ya. 4 ke kanan, kemudian karena ditambah negatif 7, maka dari 4 itu kalian berjalan sampai ketemu ke 7 langkah sehingga ketemu negatif 3. Sama saja dengan cara yang pertama tadi ya. Nah, negatif 3 kita dapat dari membaca dari 0 sampai negatif 3, seperti yang ditunjukkan pada tanda panah hitam. Perhatikan bahwa titik berangkat itu selalu dimulai dari 0. Dengan cara seperti di atas, tentukan hasil dari minus 7 tambah 4. Ya, jawabannya bisa kalian lihat di sini. Nah, dari 0 kita jalan 7 ke kiri karena negatif 7, kemudian dari negatif 7 berjalan 4 langkah ke kanan, maka hasilnya adalah negatif 3. Tentu mudah. Nah, sekarang sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Kita ingat-ingat lagi ya, ada banyak sifat. Yang pertama, ini yang paling terkenal nih, komutatif. Perhatikan operasi hitung di bawah ini. Ada 2 plus 3 sama 3 plus 2. Menurut kalian hasilnya gimana ya? Ya, benar banget. Hasilnya sama, yaitu sama dengan 5. Kemudian, negatif 5 tambah 6 itu sama juga dengan 6 ditambah negatif 5. Yang C juga negatif 3 tambah 4 itu sama dengan hasilnya penjumlahan dari negatif 4 ditambah negatif 3, yaitu negatif 7. Sehingga kita bisa menemukan bahwa jika dua bilangan itu dijumlahkan dan dibolak-balik penjumlahannya, maka hasilnya akan sama. Sehingga secara umum kita bisa menyimpulkan bahwa penjumlahan itu mempunyai sifat komutatif, artinya bisa ditulis seperti ini, A plus B sama dengan B plus A. Ya, artinya A dan B itu adalah bilangan-bilangan bulat. Ya. Next. Sifat asosiatif. Sifat asosiatif kalian bisa melihat di sini bahwa jika 2 plus 3 tambah 4, yang satunya adalah 2 ditambah dalam kurung 3 plus 4. Untuk A, 2 ditambah 3 kita hitung terlebih dahulu hasilnya 5, kemudian ditambahkan 4 hasilnya adalah 9. Nah, itu yang kedua. Nah, ini yang 3 dan 4-nya dijumlahkan dulu, hasilnya 7, kemudian 2 ditambah 7 hasilnya adalah 9. Maka 2 plus 3 tambah 4 sama dengan 2 plus dalam kurung 3 tambah 4, hasilnya sama. Begitu juga dengan yang B ya. Negatif 5 tambah 7 di dalam kurung hasilnya 2, ditambah 1 hasilnya adalah 3. Kemudian negatif 5 tambah dalam kurung 7 tambah 1, maka 7 tambah 1-nya ditambahkan dulu hasilnya 8. Kemudian baru ditambah dengan negatif 5 hasilnya adalah 3. Kesimpulannya, karena penjumlahannya itu sama, ya meskipun kurungnya diletakkan di depan atau di belakang dahulu itu, ternyata hasil akhirnya sama, maka sifat penjumlahan juga ada yang namanya sifat asosiatif. Secara umum ditulis dalam kurung A plus B, kemudian ditambah C, nilainya akan sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Sifat identitas. Tentukan hasil dari 6 tambah 0, 0 tambah 12, yang satunya 0 ditambah negatif 7. Kemudian buat kesimpulan dari soal di atas. Yap, benar sekali. Tentunya jawabannya pasti yang A, ya 6. Yang B, ya sama, tetap 12. Yang C juga sama, hasilnya tetap negatif 7. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa setiap bilangan jika ditambah dengan 0, bilangan 0 hasilnya pasti selalu bilangan itu sendiri. Sehingga A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Sehingga 0 adalah bilangan identitas dari penjumlahan. Ya, dieling-eling, diingat-ingat. 0 adalah bilangan identitas dari penjumlahan. Next. Inverse atau kebalikan. Dari bilangan-bilangan berikut, pilihlah pasangan bilangan yang jumlahnya adalah 0.
Coba diamati ya. Oke, 2009 dan 2019 jika dijumlah hasilnya adalah 2009 dan negatif 2009 jika dijumlahkan hasilnya adalah 0. Satu lagi, mana ya? Yes, negatif 71 dan 71. Jika negatif 71 ditambah 71, maka hasilnya juga sama dengan 0. Artinya dua bilangan ini, negatif 71 dan 71 itu saling berkebalikan. Dua bilangan yang jumlahnya 0 disebut dua bilangan yang berlawanan. Jadi, 5 lawannya atau inverse-nya istilahnya di matematika itu adalah negatif 5. Negatif 24, inverse-nya adalah positif 24. Atau bisa cukup kita tulis 24. Jadi, kesimpulannya, jumlah dua bilangan berlawanan pasti selalu 0 hasilnya. Yang kelima adalah bersifat tertutup. Hasil penjumlahan bilangan bulat adalah bilangan bulat juga. Contohnya, jika saya punya bilangan 5, 5 adalah bilangan bulat, kemudian ada bilangan negatif 7. Negatif 7 kan juga bilangan bulat. Maka jika 5 ditambah negatif 7, hasilnya adalah negatif 2. Negatif 2 itu merupakan bilangan bulat juga. Nah, diingat-ingat ya. Beberapa kesimpulan, jumlah dua bilangan positif itu pasti hasilnya positif. Contohnya ini, 3 plus 5 sama dengan 8. Tapi kalau jumlah dua bilangan negatif, hasilnya pasti negatif. Jumlah bilangan positif dan negatif, nah ini, selisih kedua bilangan itu dengan tanda mengikuti tanda yang lebih besar. Contohnya di sini, 5 ditambah dengan negatif 8. Perhatikan bahwa 8 itu lebih besar daripada 5. Sehingga menghitungnya itu 8 dikurangi 5 hasilnya ada 3, tapi karena 8 itu negatif maka hasilnya adalah negatif 3. Trik penjumlahan yang sering saya lakukan, kalau seperti yang sebelumnya tadi ya, kalau penjumlahan yang atas sendiri ini kan mudah. Ya, yang nomor 2 ini 475 ditambah negatif 87. Makanya karena ini tandanya adalah plus dan min, maka di sini jadi dikurangi. Sementara yang nomor 3 itu kan yang depan sendiri adalah negatif 475, maka posisinya saya taruh di belakang. Kemudian 87-nya yang saya taruh di depan, jadi ditukar posisi. Selanjutnya, ini adalah sama-sama negatif, maka keduanya saya jumlahkan dulu, kemudian baru tanda negatifnya ditaruh di depan hasilnya. Untuk pengurangan, ingatlah positif lawannya negatif. Gampang lah ya, negatif lawannya positif. Tambah lawannya kurang, kurang lawannya tambah. Pengurangan, 6 dikurangi 2 itu artinya adalah positif 6 dikurangi positif 2, hasilnya adalah 4. Atau di sini 6 ditambah negatif 2 dari penjumlahan tadi, itu bisa didapatkan bahwa positif 6 ditambah negatif 2 hasilnya adalah positif 4 atau 4. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa yang atas 6 dikurangi 2 itu hasilnya sama dengan 6 ditambah negatif 2, kemudian hasilnya adalah 4. Nah, di sini dilihat 6 kurang itu lawannya tambah, positif 2 lawannya adalah negatif 2. Sehingga jika 6 dikurangi 2 itu sama saja nilainya dengan 6. Karena ini negatif yang atas, maka yang bawah ini jadi plus. Kemudian karena yang atas ini positif 2, maka yang bawah di sini jadi negatif 2. Maka 6 dikurangi 2 itu sama dengan 6 ditambah negatif 2. Hasilnya sama dengan 4. Oke. Lanjut. Dengan terlebih dahulu merubah bentuknya, dengan terlebih dahulu merubahnya ke bentuk penjumlahan, hitunglah hasil dari 6 dikurangi negatif 2. Nah, kayak tadi itu. Karena kurang, lawannya tambah, jadi di sini jadi tambah. Kemudian karena ini negatif 2, maka di sini lawannya adalah 2. Sehingga 6 dikurangi negatif 2 itu bisa kita tulis 6 tambah 2. Maka hasilnya adalah 8. Mudahlah, ini sudah diajari dulu.
Pengurangan nggak asosiatif ya. Bisa kita lihat, 8 dikurangi 1, 3, itu hasilnya 5. 5 kurangi 1 adalah 4. Tapi yang bawah, 8 dikurangi, yang dikurung adalah 3 kurangi 1. Maka 3 kurangi 1 hasilnya adalah 2. Nah, karena 8 dikurangi 2 hasilnya adalah 6. Ternyata 4 dan 6 itu hasilnya tidak sama. Begitu juga yang bawah, ya. Di sini yang dikurung 40 dengan 10-nya hasilnya adalah negatif 5. Sementara jika 10 dan 35-nya yang dikurung terlebih dahulu hasilnya adalah negatif 25 dan hasilnya di sini adalah 65. Ternyata hasilnya enggak sama. Jadi bisa kita simpulkan bahwa A min B dalam kurung dikurangi C itu hasilnya tidak akan sama dengan A dikurangi B min C dalam kurung. Ya. Selanjutnya trik pengurangan. 45 kurangi 87 sama dengan 388 itu mudah. Nah, yang kedua ini, ketika ada pengurangan seperti ini, maka dia jadi penjumlahan. Kalau ini sama-sama ini bilangan negatif dikurangi positif, maka kita bisa mengubah yang belakang itu menjadi tambah negatif. Ya, jadi hasilnya nanti karena negatif tambah negatif maka menjadi negatif. Yang selanjutnya bilangan negatif dikurangi negatif, sehingga yang belakang ini berubah tanda menjadi positif. Negatif 475 ditambah 87, kemudian ini dipindah posisi aja, 87 dikurangi 475, sehingga hasilnya adalah negatif 388. Oke, untuk perkalian, pengertian perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Contohnya, 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 3 dikali 2. Ya, karena apa? Karena ada 3 suku. Kalau digambarkan di garis bilangan kayak gini bentuknya ya. Jalannya, melompatnya itu 3 kali. Sehingga ketemunya 6. Nah, kalau negatif bagaimana? Nah, kita berjalannya kiri dari 0, 2 langkah ke negatif 2, negatif 4, sampai ketemu ke negatif 6. Ya. Pastinya kalian sudah bisa ya ini ya, tidak usah kita bahas terlalu jauh lagi. Tuliskan dalam bentuk perkalian. Nah ini, 5 tambah 5 tambah 5 sampai 12 suku. Ya, jadi tambah 5-nya 12 kali. Maka cara menuliskannya gini, 12 kali 5. Ya, karena sukunya ada 12. Jadi kesimpulannya A plus A plus A plus A sampai N suku, maka bisa ditulis N kali A. Penulisan bentuk perkalian. Ini ada contoh-contohnya. Yang A, 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 hasilnya jadi 4 kali 3, ketemunya adalah 12. Yang C, negatif 7 itu sebanyak 9. Jadi 9 kali negatif 7 hasilnya adalah negatif 63. Yang D, K. Nah ini, nggak usah bingung tapi. K-nya ada 8 kali, sehingga perkaliannya 8 kali K. Contoh soal cerita bentuk perkalian. Si Ali tinggal di kota A. Jarak kota A ke kota B 12 km. Pada suatu hari si Ali berjalan ke kota B yang jaraknya 2 kali dari kota B. Tentukanlah jarak yang ditempuh si Ali. Jarak yang ditempuh Ali adalah 2 kali 12 km. Ya. Kali 2 sama dengan 48. Jadi di sini maksudnya Ali ini ke suatu kota yang jarak tempuhnya itu 2 kali dari kota B ke kota A. Hasilnya adalah 48. Sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Yang pertama bersifat tertutup. Nah, kayak penjumlahan tadi, kalau di sini jika bilangan-bilangan bulat dikalikan, maka hasilnya pasti juga merupakan bilangan bulat. Contohnya, 7 adalah bilangan bulat, 12 adalah bilangan bulat. Ketika 7 dikali 12, hasilnya adalah 84, yang juga merupakan bilangan bulat. Sifat identitas, 6 kali 1 sama dengan
6. 1 kali negatif 243 sama dengan negatif 243. Artinya apa? Setiap bilangan jika dikalikan 1, maka hasilnya selalu bilangan itu sendiri. Sehingga 1 adalah bilangan identitas perkalian. Sifat komutatif. Seperti penjumlahan, di perkalian juga ada komutatif. Karena apa? Jika contohnya 2 dikali 4, maka hasilnya 8. 4 kali 2 pun hasilnya 8. Sehingga 2 kali 4 itu sama dengan 4 kali 2. Yang bawah juga 6 kali 3. Hasilnya akan sama dengan 3 kali 6, yaitu 18. Sehingga sifat komutatif perkalian adalah suatu bilangan A dan B, dua bilangan A dan B, masing-masing ada bilangan bulat. Jika dikalikan A kali B, hasilnya akan sama dengan B kali A. Kita perhatikan beberapa ketentuan berikut ini. Bilangan positif kali bilangan positif, hasilnya juga positif. Contohnya adalah 5 kali 3, ketemunya 15. Positif dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Contohnya 5 kali negatif 3, hasilnya adalah negatif 15. Negatif dengan positif, sama dengan poin nomor 2, hasilnya juga pasti negatif. Yang terakhir, kalau bilangan negatif dikali negatif, maka hasilnya adalah positif. Ingat, itu berbeda dengan yang penjumlahan tadi ya, jangan disamakan. Penjumlahan dengan perkalian. Intinya, jika dua bilangan bertanda sama, jika dikalikan maka hasilnya selalu positif. Tapi jika dua bilangan bertanda berbeda, jika dikalikan hasilnya selalu negatif. Sifat asosiatif. Sifat asosiatif perkalian, A kali B dalam kurung kali C nilainya akan sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Contohnya 2 kali 3 dalam kurung kemudian dikalikan 7 nilainya akan sama dengan 2 dikali dalam kurung 3 kali 7. Nah, dilihat 6 kali 7 di ruas kiri, di ruas kanan 2 kali 21. Maka sama, ketemunya adalah 42. Sifat distributif. Perhatikan ini ya. Ya. Dua kali 4 ditambah 5. Kalau dalam hitungannya 2 kali 4 tambah 5-nya dijumlah dulu hasilnya 9. Kemudian 2 kali 8, 2 kali 9 hasilnya adalah 18. Sementara yang B kita jabarkan 2 kali 4 ditambah 2 kali 5. Jadi ini 2-nya dikalikan 1-1. Kemudian hasilnya 2 kali 4 adalah 8, 2 kali 5 adalah 10. Hasilnya adalah 18. Kita ketahui bahwa untuk A dan B hasilnya sama yaitu 18. Jadi di sini 2 itu kali 4 tambah 5 sama dengan 2 kali 4 ditambah 2 kali 5. Itulah yang dinamakan sifat distributif penjumlahan. Kayak ini juga ya. Kita lewati saja kesimpulannya. Sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan adalah A kali B ditambah A kali C sama dengan A kali B ditambah C. Ataupun sebaliknya. Untuk pengurangan bagaimana? Sama, hanya di sini yang di dalam kurung itu dikurangi. Sehingga kan sifatnya seperti ini. A kali dalam kurung B min C, maka A kali B dikurangi, nah dikurangi seperti ini, A kali C. Nah, atau seperti yang di bawahnya yang tanda hijau ini ya. Jadi sama-sama A. Sehingga nanti berubah jadi A kali B min C. Cara cepat menghitung. Perhatikan. Ini 15 kali 15. Maka kita buat sendiri. Jadi 15 ditambah 5. Kemudian yang ini 15 tapi dikurangi 5. Hasilnya bagaimana? 15 tambah 5, 20. Kemudian 15 dikurangi 5. Hasilnya adalah 10. Nah, kalian kalikan. Tapi nanti hasilnya harus dijumlahkan dengan 5 kali 5. 5
Nya dapat dari mana? Dari tadi manipulasi kita untuk membuat penambahan dan penjumlahan dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan 5. Hasilnya adalah 200 ditambah 5 atau 225. Begitu juga untuk 99, kita ubah jadi 99 tambah 1, kemudian yang 1, 99 tapi dikurangi 1. Nah, kenapa? Biar mudah, 99 tambah 1 kan hasilnya 100. Kemudian 99 kurangi 1 kan 98. Nah, tinggal dijumlahkan saja dengan perkalian 1 kali 1. Ketemunya berapa? 9.800 ditambah 1. Hasil akhirnya adalah 9.801. Mudah kan? Lanjut ke pembagian. Pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Contohnya nomor 1 aja. 4 kali 2 sama dengan 8, maka 8 bagi 2 hasilnya adalah 4. Atau 8 dibagi 4 hasilnya sama dengan 2. Contoh nomor 3. A kali 4 sama dengan 12. Maka 12 dibagi 4 hasilnya sama dengan A. A ini tentunya kita tahu hasilnya adalah 3. Cara membagi ke bawah. Nah, ini salah satu cara untuk membagi ya. 6.328 bagi 7. 6 bagi 7 kan tidak bisa 0. Nah, makanya kita turunkan 3-nya. 63 dibagi 7 hasilnya 9. 63 kurangi 63, 0. Turunkan 2. 2 dibagi 7 nggak bisa, makanya hasilnya adalah 0. Kemudian kita turunkan bilangan 8-nya. Nah, 28 dibagi 7 hasilnya adalah 4. Nah, 4 kali 7 hasilnya adalah 28. Maka hasil akhirnya adalah 904. Soal-soalnya nanti kalian buka di PPT, bisa kalian kerjakan sendiri ya. Selanjutnya rangkuman. Bila bilangan yang dibagi dan yang membagi berbeda tanda, maka hasilnya adalah negatif. Jadi kayak perkalian tadi ya, jika beda tanda yang satu negatif, yang satu positif, hasilnya maka ya negatif. Tapi jika sama tandanya, jika yang dibagi dan membagi sama tanda, maka hasilnya adalah positif. Contohnya, nomor 1 ini, 24 positif, 8 positif. Dibagi hasilnya maka 3, yaitu bilangan positif juga. Nomor 2, negatif 32 itu negatif, negatif 16 juga negatif. Ketika dibagi hasilnya adalah 2, yaitu bilangan positif. Nomor 3, setiap bilangan dikali 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Maka pembagian dengan 1 hasilnya juga bilangan itu sendiri. 5 kali 1 sama dengan 5. Maka 5 dibagi 1 hasilnya juga sama dengan 5. Nah, tapi kalau bilangan itu dibagi dengan bilangan itu sendiri, nah, contohnya di sini, 5 dibagi 5, ya hasilnya adalah 1. Ingat ya, bukan 0 ya, tapi 1. Hati-hati, banyak yang masih sering salah ya. Kalau pembagian 5 bagi 5 ya 1, 10 bagi 10 juga 1. Setiap bilangan dikali 0 hasilnya selalu 0. Nah, ini 0 hasilnya ya 0. Tapi jika 0 dibagi tertentu, maka hasilnya 0 juga. Jadi kalau 0-nya yang di atas ya, jika 0 dibagi 7, maka hasilnya sama dengan 0. Namun, kebalikannya, jika 7 dibagi 0, maka hasilnya nih, tidak ada jawaban atau tidak terdefinisi. Ya, bedakan ya, kalau 0-nya di atas hasilnya 0, tapi kalau 0-nya di bawah, maka jadi tidak ada jawabannya atau tidak terdefinisi. Sifat pembagian, dia tidak berlaku sifat komutatif. Kenapa? 15 dibagi 3 sama dengan 5. Namun kalau 3 dibagi 15 hasilnya adalah 0, bukan 0,5 ini ya. 3/15 itu kalau disederhanakan adalah 1/5.
hasilnya adalah 0,2 ya. Jadi hasilnya adalah 0,2. Beda kan dengan nomor 1 yang hasilnya adalah 5. Sehingga 15 dibagi 3 itu tidak sama dengan 3 dibagi 15. Sehingga tidak berlaku sifat komutatif. Asosiatif pun tidak berlaku. Ya. Oke, jadi anak-anak demikian tadi materi yang saya sampaikan mengenai operasi hitung bilangan bulat. Nah, ini saya hanya mengulang kembali, mereview materi dari SD. Tentunya kalian mempunyai trik-trik tersendiri yang dulu sudah diberikan di sekolah dasar, tetap digunakan ya. Kalau dirasa itu jauh lebih mudah dipahami ya. Saya hanya memberikan atau mengingatkan kembali khususnya tentang sifat-sifat. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Selamat siang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.